sempat juga motorku hilang di semester itu. Terus Itu gimana? sempat hilang motor. Terus aku bingung, lah motor aku hilang, terus aku cari uang gimana nih gitu kan. Kan pernah aku diusir kontrakan Tuh ya. karena nggak bayar. Lah kok ngerasain hidupnya berat banget gitu, sampai harus berjuang buat diri sendiri, terus buat keluarga. Hola teman-teman Apotik, apa kabar nih? Kita ketemu lagi di sini ya di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Saya Aditya Herpavi Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to our Bedtime Story. Ya. Kita mau cerita-cerita apa lagi nih sama teman-teman Jadi Apotik? gini, perjalanan hidup orang tuh berbeda-beda. Yes. Ada yang mulus-mulus aja, ada yang harus melakukan perjuangan sangat ekstra keras Masa sih, Mami? Ya dong. Aku sih percaya kayak teman-teman Apotik yang namanya perjalanan itu nggak mungkin ada yang mulus deh. Iya, Kalau nggak pasti. sekarang kerikilnya, nanti Iya. kerikilnya. Cuman artinya di sini adalah narasumber bintang tamu kita hari ini itu mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk orang-orang yang jangan pantang menyerah. Yes. Jadi kalau misalnya punya keinginan, kemauan, itu pasti ada jalan gitu. Jadi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu Mbak Siva. Hai Siva. Boleh di-spill nama panjangnya Siva siapa? Oke, perkenalkan nama aku Syifa. Syifa, sorry. Syifa Nur Aini. Syifa Nur Syifa. Aini. Oke. Jadi kenapa kita datangkan Mbak Syifa hari ini? Karena Mbak Syifa punya cerita perjalanan perjuangan hidupnya untuk sampai dalam tahap seperti ini. Iya. Ya. Boleh diceritain sedikit Mbak. Jadi Mbak Syifa ini pernah bekerja menjadi supir ojek online. Ah iya benar. Betul. Oke. Nah, itu jarang tuh kan ya perempuan yang jadi driver ojek online yang membuat Mbak Syifa menjadi driver ojek online apa waktu itu alasannya? Oke, jadi sebenarnya waktu itu tuh kenapa alasan aku jadi driver ojek online itu karena sebenarnya kondisi keluarga sih Oke. yang tidak terprediksi gitu. Ya. Kebetulan waktu itu mau kuliah Oke. dan tekad buat kuliah tuh nggak bisa diganti sama yang lain, jadi aku paksain diri buat ya udah kita paksain aja kuliah sambil kerja gitu. Kalau misalnya bisa begitu ya udah aku coba untuk ngojek dan ternyata Gojek jadi driver ojek itu bener-bener banyak belajar gitu. Karena kan kita ketemu orang banyak, setiap hari iya. gitu. Yes. Mau Orang yang kayak berbeda-beda, gimana, betul. bener. Dan dari situ juga belajar sih untuk menghargai orang, karena dari situ tuh bener-bener kita ngobrol sama orang A, ngobrol sama orang B itu bisa beda pandangannya gitu. Dapat insight terus. Dapat ya. insight terus. Maaf dari sana. Mbak Syifa, alasan awal Mbak Syifa memilih menjadi pekerjaan sebagai driver Bukan yang lain maksudnya. ojek online itu apa? Ujung pangkalnya kalau tadi Mbak Syifa bilang, saya pengen kuliah karena tekad yang sudah kuat untuk kuliah. Alasan ujungnya tuh apa sebenarnya? Oh iya, karena sebenarnya kejadian yang paling mengagetkan itu keluarga bangkrut sih. Itu yang menjadi pemicu Iya, ya. pemicu juga gitu. Berarti orang tua kalau bilang bangkrut ada usaha lah gitu. Iya, ada usaha. Berdagang ya. Dagang makanan gitu. Oke. Jadi tadinya kondisinya Kondisinya, perdagangannya tuh oke-oke aja. Iya, stabil-stabil aja terus entah ada angin apa, memang udah jalannya juga, jadi ya udah tiba-tiba susah gitu. Maksudnya jadi untuk drop banget jualannya secara gitu. finansial Iya, juga secara jadi. finansial. Dan itu terjadi di saat kamu lulus SMA pada saat mau kuliah. Benar. Pada saat kamu menerima kenyataan bahwasannya, wah keluarga gue bangkrut nih. Itu apa rasa yang pertama kali kamu rasakan? Apakah sedih atau kaget atau kamu justru langsung gue harus begini nih? Apa tuh? Sebenarnya sedih ada, tapi Pasti ya. lebih ke aduh nggak bisa sedih doang gitu, karena nggak impact apa-apa juga gitu. Kalau sedih kan kita cuman capek, tapi kalau kita capek mau usaha pasti ada sesuatu baik gitu. Ada jalan. Jadi ya udah kita jalanin aja dulu walaupun nggak tahu gitu ujungnya apa. Yang pertama kali terpikir oleh kamu waktu itu apa? Aku mikirnya sih waktu itu udahlah aku cari kerja apapun itu, tapi karena jalannya aku dapatnya itu jadi driver ojek. Ya udah aku jalanin itu selama kurang lebih sampai semester 6.
masih ingat kapan kamu pertama kali daftar? Dan ada yang ngajak atau ada yang nawarin atau gimana? Enggak, jadi aku daftar sendiri 2017. Di mana waktu itu? Di Bekasi. Oke. Di Bekasi. Itu kan biasanya ngantri tuh panjang Bener, ya? antri Iya panjang. Kan? Terus Panas-panas pula. Sorry deh, 2017 awal-awal ada ojek online tuh tahun berapa ya? kayaknya sebelum itu deh, tapi pas boomingnya memang 2017 sih. Oh, itu lagi booming-boomingnya. Lagi boomingnya tuh, lagi banyak open pendaftaran gitu. Dan itu tuh kayak nggak semua orang bisa daftar itu. Oh gitu. Karena kan banyak kuotanya gitu. Jadi ada per hari itu berapa yang daftar, ribuan. Jadi antri. Maaf Mbak Syifa, mundur sedikit ya. Sebelum kamu memutuskan menjadi driver ojek online, separah apa kondisi keluarga? Dalam artian gini loh, kan ada bangkrut yang mungkin keluarga ayah ibunya let's say masih punya simpanan atau apa. Kamu sampai bisa manuver mengambil keputusan untuk menjadi driver ojek online itu separah apa sebenarnya kondisi keluarga sampai kamu memutuskan untuk menjadi itu? Sebenarnya itu bangkrut yang kedua kali sih. Oke. Jadi aku pernah bangkrut pas SD. Itu papa punya usaha konveksi sama toko obat sama toko apa namanya agen. Oke. Nah itu udah sampai kelas 6 itu aku nggak bayar itu sih, nggak bayar apa? SPP. Aku nggak punya ijazah SD. Oh ya? Jadi waktu itu aku daftar SMP pakai legalisir. Karena aku belum bayaran setahun kan. Kebetulan SD ku waktu itu mahal karena tadinya kan aku orang ada. Iya. Pas kelas 6 itu ya udah bangkrut tuh. Aku sampai mama bilang, "Kak, kalau kamu nggak masuk negeri, kamu nggak sekolah." Masya Allah. Terus aku ya udah, aku juga anaknya masih SD nggak mikir ya, aku tetap ke warnet main. Tapi alhamdulillah aku dapet SMP negeri. Nah terus abis itu kan jual rumah, karena kan di Jakarta udah habis tuh asetnya, minus. Jual rumah pindah ke Bekasi. Pas banget lagi bangkrut itu adik aku lahir. Kita aset yang tersisa itu mobil apa sih zaman dulu tuh, mobil Zebra 1, motor Suprafit 2, asetnya sisa itu. Terus mobilnya dijual buat sewa rumah, motornya dijual buat lahiran adik. Akhirnya pindah lah aku tuh. Aku nggak pindah sih, masih di Cibubur. Rumah aku di Bekasi. Jadi aku tuh sekolah dulu naik angkot. Tapi lucunya dulu kalau aku nggak punya uang saku, aku nggak bisa sekolah. Karena kan butuh ongkos yang cukup besar ya, 5.000 zaman dulu tuh naik angkot, bener. Terus kalau pulang itu aku harus jalan dulu 1 kilo. Karena lewat belakang. Jadi aku nyebrangin komplek buat nyampe kampung rumah ya. Karena kalau dari depan itu kan nggak bisa gitu. Jadi itu pada saat kamu memutuskan menjadi driver ojek online adalah bangkrutan kedua. Iya, bangkrut kedua. Maaf, berapa bersaudara Mbak Syifa? Aku ada 2 adik perempuan. Berarti perempuan. kamu memang anak pertama. Jadi kamu sedikit banyak mempunyai rasa gue harus bantu nih, ada rasa tanggung jawab itu sebagai anak pertama. Pernah nggak terpikir pekerjaan lain selain driver ojek online pada saat itu? Pernah jadi waiters, cuman kayaknya belum rezeki, jadi aku nggak dapet gitu. Aku udah sempat interview juga, cuman nggak dapet. Jadi ya udah, aku nggak mikirin pekerjaan apa saat itu. Yang penting, ini oke gitu untuk dikerjain dan ini bisa fleksibel sambil aku kuliah juga, aku kerjain aja gitu. Berarti menjadi driver ojek online, kamu masuk daftar kampus pakai uang kamu sendiri? Iya, uang aku sendiri. Karena kan memang terakhir itu kondisi bener-bener pas aku mau masuk kuliah, kejadian itu ada gitu. Jadi ya udah, aku pakai uang tabunganku terakhir gitu. Jadi maksudnya Atik gini, sorry correct me if I'm wrong, lulus SMA, lalu kan kepingin kuliah, mengetahui keluarga bangkrut, ada jeda dulu kamu nggak kuliah apa kamu? Ada, setahun. Untuk kamu nabung. Aku kerja di salah satu retail itu kurang lebih 6 bulan. Tapi sebenarnya ya aku juga nabung dari uang situ. Jadi udah dari situ tuh udah mulai berasa sebenarnya ekonomi, cuman nggak sampai separah yang mau kuliah. Karena yang mau kuliah itu benar-benar minus, bukan nol lagi. Bangkrut yang minus gitu. Ya. Seiring berjalannya waktu, pada saat kamu ternyata kan kamu bilang penyaringan driver ojek online aja tuh
Banyak banget. Dan ternyata Allah mentakdirkan kamu menjalani profesi itu. Sempat kebeban nggak sebagai seorang perempuan? Karena ini kan bukan pekerjaan yang common. Umum untuk seorang Iya, perempuan. bukan pekerjaan terutama di saat itu ya. Kalau Iya. saat ini mungkin sudah banyak. Tapi kamu kayaknya termasuk batch awal nih Iya, ya. Syifa ya. sedikit sih. Yang kamu nggak akan pernah lupa pengalaman selama berapa lama kamu? Aku kurang lebih 3 tahun sih. 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar Iya. juga Iya loh. Ada nggak kenangan tersendiri yang sebagai driver perempuan? menurut Syifa ini sih pelajaran berharga banget Iya. sih buat gue untuk gue bisa lebih menghargai apapun Iya. itu. Ada sih. Apa yang bisa Waktu kamu itu kan sharing? aku dapat orderan instan. Oke. Handphoneku lowbat. Ketemu juga driver ojek namanya Bapak Mulyadi. Masih inget ya? Masih ingat. sampai sekarang? Nah terus ketemu di lampu merah, terus aku bilang, Pak, ini kemana ya Pak jalannya? Saya mau ngecas. Biasanya kan zaman dulu tuh ada sewa-sewa powerbank gitu kan. Terus saya butuh powerbank sih Pak. Oh nggak usah, pakai punya saya aja. Itu ditransaksi di lampu merah kayak, ya udah pakai aja deh gitu kan. Nanti balikin. Udah Pak, minta nomornya deh gitu kan. Bener-bener tuh powerbank. Udah, pas saya chat, Pak ini powerbanknya udah nih ngambil aja. Kata Ya Pak Mulyadi gitu. Allah. Terus itu aku ingat banget. Itu bener-bener emang ya, maksudnya Hidup di jalan hidup ya. di jalan itu bener-bener luar biasa gitu. Masya Allah ya. Masya Allah banget. Kamu nggak pernah tahu siapa jadi saudara Iya, kamu. iya benar-benar. Itu kan bukan seorang yang kamu kenal. Benar. Bukan seorang yang Ketemunya juga, Pak mau minta tolong gitu. Bukan yang bener-bener niat untuk ketemu, tapi emang nggak sengaja ketemu gitu. Maaf Syifa pernah ngalamin sesuatu yang nggak mengenakan nggak? Iya, Selama- Sebenarnya kalau nggak mengenakan tuh sih nggak ada sih. Alhamdulillahnya nggak ada. Paling kalau yang nyebelin itu kayak customer tiba-tiba pindah rumah gitu. Oh itu Maksudnya ya? gimana maksudnya? pindah rumah gimana tuh? Jadi ada ngirim barang Heeh. dari Jakarta ke Jakarta Utara, misalnya dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Pas saya telepon, Mbak di mana rumahnya? Itu nggak diangkat-angkat. Pas saya telepon lagi, ternyata rumahnya pindah ke Bogor. Nggak, Loh. ilah. Nah, Nah, barangnya kalau kayak gimana? gitu gimana? Aku keep barangnya karena ya barang itu kan tanggung jawab ya. Oh bukan dibalikin ke pengirim ya? Nggak bisa. Nah iya Kalau udah dikirim gitu Heeh. nggak bisa. Jadi aku keep. Lalu Aku save nanti nomor oh customernya. nanti dia yang ambil. nanti dia yang ambil. Oh. Jadi biar lebih ya udahlah barang nggak hilang, aku udah aman, barangnya di aku gitu. Oke. Itu ketemuan di kampus waktu itu sama mbak-mbaknya. Karena mbak-mbaknya dari Bogor kan. Iya. Oh jadi prinsipnya gitu. Adit pikir mesti dibalikin ke pengirim. Enggak bisa. Kalau udah apa yang kita ambil itu harus sampai ke customer walaupun customer nggak bisa ditelepon. Siap. Berat juga ya berarti ya sebenarnya ya. Bener. Tanggung jawabnya ya. Maaf banget kalau aku boleh tahu. Dari penghasilan kamu sebagai driver ojek online, itu apakah 100% hanya untuk membiayai kamu kuliah atau kamu membantu keluarga juga? Iya. Membantu juga sih karena kan Anak iya, pertama ya. iya bukan anak pertama juga sih, maksudnya memang kondisinya juga nggak memungkinkan mereka gitu. Pada saat kamu menjadi Pada saat- driver ojek online, mama sama papa, ibu, bapak masih Adik-adik ada masih- pekerjaan atau gimana? Masih jualan, cuman ya kalau orang udah susah, maksudnya sedang lagi kondisi nggak baik-baik aja tuh jualan juga nggak cukup gitu Ngerti, sebenarnya. saya ngerti banget. Syifa adik-adiknya sekarang udah umur berapa? Kalau yang nomor 2 ini udah 19. Mhm. Yang terakhir itu SMP kelas 1 umur berapa ya? 2009 umur 12. Berarti kamu sangat menjadi kakak yang bertanggung jawab Iya. ya. Kamu jadi contoh yang Alhamdulillah. baik buat adik. Adiknya laki perempuan, sorry? Semua perempuan. Oh semua, wah masya Allah. Mm-mm. Pada saat kamu kan tadi bilang, Mm-mm. saya tuh udah bertekad kuat banget pengen kuliah. Jadi I would do anything untuk bisa saya Bisa kuliah. Sebenarnya kamu punya cita-cita apa? Kenapa kamu ngotot banget saya pengen kuliah? Sebenarnya kuliah tuh biar ini sih bisa bantu orang gitu. Maksudnya kita bisa berimpact buat orang lain. Kalau Oke. kita pinter kan pasti bisa bikin sesuatu, apa lapangan pekerjaan. Ambil major apa waktu itu? Aku ambil apa? informatika. Informatika. Cita-citanya apa? Mm-mm. Boleh tahu. Kalau anak kecil kan pasti punya cita-cita. Iya, aku sebenarnya pengen punya satu usaha sih. Pengen jadi pengusaha ya. Pengen jadi Karena pengusaha. orang tua contohnya gitu. Iya. Iya Aku ya. pengen jadi pengusaha sebenarnya. Amin. Oke. Terus meanwhile sambil kuliah, sambil menjadi driver ojek online juga, bagi waktunya tuh gimana? Sebenarnya kalau dipikirin secara Logika. itu nggak cukup. 24 jam itu kurang karena aku tuh kan rumahnya di Bekasi, kuliahku di Jaksel. Aku tuh berangkat subuh-subuh, habis sholat subuh aku langsung jalan cari orderan yang ke Jakarta. Karena kan kelas itu biasanya mulai jam 8. Nah, jadi sambil itu aku antar kelas,
Abis kelas istirahat, misalnya istirahat atau bisa jamnya kosongnya panjang, biasanya aku narik dulu. Terus pulang, sambil arah pulang sampai rumah jam 1 itu aku dari jam 8 atau jam 7 malam aku narik biasanya. Syifa, maaf banget Atik tanya. Pernah ada rasa minder atau malu nggak kamu mengerjakan pekerjaan ini? Karena kita kan harus tahu, kita hidup di kota besar. Benar. Kamu kuliah di daerah Jakarta Selatan. Benar, Jakarta Selatan. Ya, which is yang orang-orang kayaknya kalau udah denger Jaksel tuh kayaknya gimana banget. Pernah nggak kamu ngalamin di dalam kampus kamu? Sorry ya, mungkin ada orang yang memandang sebelah mata. Diskriminatif atau apalah Ya. istilahnya lah. Gimana? Kamu pernah nggak ngalamin hal itu? Nah, Atau kamunya yang minder? justru aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Karena malah justru aku di kampus tuh aktif. Kenal sama anak-anak kampus gitu, kayak abis narik masih pakai tas gunung. Aku dulu sukanya pakai tas gunung kan. Gitu-gitu deh. Udah kelas belum? Udah masuk belum? Mau kemana gitu. Biasanya beda-beda jurusan aku tegur gitu. Dan tidak ada Nggak yang ada juga sih gitu. Teman-teman juga Alhamdulillah. support juga gitu. Alhamdulillah. Mereka tahu juga pekerjaanku gitu. Ya bagus ya. Jadi kamunya juga kayak nggak ngerasa. Iya, nggak ngerasa apa-apa, Iya. malah didukung gitu. Ya mereka pasti kagum lah sama kamu. Jadi profesi apa aja nih yang sejauh ini sudah Syifa pernah lakon? Iya. Cia. Sebenarnya sih sebelum aku dewasa itu kan aku pernah bangkrut yang pertama kali. Ya. Itu tuh aku sebenarnya pernah jualan dulu. Oke, Jualan apa jualan gitu? apa? Jualan di pasar kaget, tau nggak? Iya. Jualan burger. Oh, Burger-burgeran lucunya. gitu. Itu kalau kayak gitu berarti ide dari kamu apa franchise apa gimana? Enggak, Itu jualan belanja, jualan belanja. kasar kaget gitu. Iya. Paham. Yang pindah-pindah. Jadi belanja bahan baku, terus Iya, kamu jualan di iya. Join lah kayak join bazar gitu ya. Iya, di bazar iya. benar. Kalau Itu pasar jualan kaget kan gitu ya. 5.000. Oh iya? Masih kecil ya, SMP udah jualan Itu sama siapa? Sendiri? sama adek. Oh, Jadi lucunya. ada yang nomor 2 ini Iya. naik motor berdua, kan belum ada SIM ya, naik motor. Nah, itu bandel, nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru loh. bawa barang, tahu kan yang motor suka ada tas kanan kirinya. Iya, Bawa barang pakai itu. Terus kalau hari Minggu bantuin mama jualan di Gor Popki kalau tahu. Karate itu di Cibubur. Iya, jualan es teh manis gitu. Tahu lah. Jadi emang berdagang itu udah biasa Udah dalam biasa, keluarga iya. kamu ya. Jadi bukan satu hal yang gimana Iya, gitu ya. gimana. Terus kamu ngejalanin itu semua sampai dengan semester berapa menjadi driver ojek online? Aku sampai semester 6. Pada saat kamu memutuskan berhenti di semester 6, apa kamu ngerasa udah nih, udah cukup nih? Oh enggak, sebenarnya karena aku dapat kesempatan dari temanku untuk part time di salah satu perusahaan. Alhamdulillah. Itu tuh part time-nya malam dari jam 5 sampai jam 11. Jadi pagi aku narik, terus kuliah, Oke. pulang lanjut part time sampai jam 11, Oke. pulang ke rumah. Oh wow. Pernah menjalankan itu berarti? Iya pernah. Dan akhirnya sampai berjalannya waktu kamu lepas tuh pekerjaan ojek online. Iya, karena itu udah nggak memungkinkan. Karena kebetulan perusahaanku menawarkan aku untuk ganti Full. profesi jadi full time. Full time. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah Rezeki ya. banget ya. Senang. Berarti itu adalah profesi yang kamu jalankan sekarang. Benar. Oke. Jadi begitu kamu lulus, sebelum lulus kamu menjadi part timer dulu. Part time dulu. Ternyata kamu mempunyai apa tuh ya, artinya Pekerjaan. nilai yang bagus deh, makanya jadi akhirnya bisa jadi sampai sekarang bekerja menjadi pegawai. Udah berapa lama nih berarti nih di perusahaan yang sama? Hampir mau 3 tahun. Sekarang Berarti jabatannya udah apa? jabatan apa nih sekarang? Aku udah IT manager sekarang. Good, Lihat good, ya. good. Oke. Jadi yang bisa aku tangkap di sini adalah nggak ada yang nggak mungkin ya, Mbak Syifa ya. Bener. Ya, Nggak ada jadi yang kalau kita udah punya tekad kayak tadi kamu bilang, tekad aku bulat banget untuk kuliah. Nah, semua proses yang kamu alamin dari kamu menjadi ojek online, terus kamu kuliah, lalu part time dulu apa? Kapan your lowest point? Kapan titik terendah yang kamu mungkin aku nyerah nih kayaknya nih, gue nggak bisa. Pernah nggak nemuin fase Pernah. itu? Itu di kapan? semester berapa ya? 5. Apa yang membuat kamu merasa itu? Karena kayak ngerasa capek gitu. Kalau setiap orang kalau kuliah, setiap ujian pasti mikirnya belajar persiapan besok. Tapi kok pas di situ kan lagi masa-masanya juga jadi driver ojek tuh lagi pendapatan juga nggak terlalu banyak. Terus aku mikir, duh apa aku mundur aja ya gitu. Tapi kata teman-teman udah nggak usah mundur gitu. Maju aja maju.
sempat juga motorku hilang di semester itu. Terus aku bingung, lah motor aku hilang, terus aku cari uang gimana nih gitu kan. Terus Itu gimana? sempat hilang motor. Sempet hilang, Itu lah di mana hilangnya? Aku lagi nginep di kosan temenku di Jakarta Selatan karena capek banget kan, aku pulang sampai jam 2 apa waktu itu. Udah aku taruh motornya. Emang biasa nginep di situ kalau kecapean kan. Nah, terus pas aku bangun pagi-pagi mau narik, lah motor aku nggak ada tuh, hilang. Aku bingung kan. Terus salah satu mata pencarian aku kan satu-satunya cuman itu. Maksudnya uang makanku bergantung pada pekerjaan gitu. Nah terus kok motor aku hilang ya, kemana gitu. Aku nangis di situ, kejer, bingung. Terus ya akhirnya ini ditolongin juga sih. Jadi abis diurus bisa ambil motor lagi gitu. Alhamdulillah. Oke. Ada solusi lah. Ada solusinya ternyata, untung gitu. Udah direncanakan. Nah, kamu tadi udah cerita panjang lebar dari kamu sebelum saat ini gitu ya, kamu merasakan orang tua yang sedang dalam posisi susah, terus kamu kuliah, juga mengalami kesulitan lagi sampai kamu terdesak dengan situasi dan kondisi sampai harus mengambil inisiatif untuk pekerjaan yang mungkin bisa disambi. Karena kalau kerja full time juga mungkin saat itu susah ya, kamu Sulit. sambil kuliah Sambil kerja. kuliah. Salah satu pasti harus kalah tuh, kayak saya dulu juga begitu mengalahkan kuliah saya. Nah, sekarang kamu sudah berada di titik yang bisa dibilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah titik aman satu nih. Iya, Truk. stable. Ya. Titik stabil satu. Gue manggilnya kakak apa om apa gue bingung juga nih. Mbak. Nggak, Aku. Adit pengen tahu ke depannya sumur anak gue ya jangan. Bentar. Gue jadi loading dulu. Gue manggilnya kakak apa om apa ini? Enggak, maksudnya manggil diri gue, Adit menyebut diri aja, gue ya. Adit. Adit pengen tahu nih ke depannya apa yang kamu rencanakan? Yes. Kamu punya next target Iya. apa setelah kamu sudah menemukan titik aman dari masalah pendidikan kamu, masalah karir mungkin, atau terhadap keluarga? Ya. Coba Adit pengen tahu. Sebenarnya karena aku baru di titik stable, yang pertama Iya. pasti aku kerja buat keluarga. Terus ada niat juga untuk lanjut S2, cuman belum tahu kapan gitu kan. Tapi persiapan dulu, terus ya paling nabung sih, karena aku udah ngerasain di mana rasanya besok makan apa gitu. Jadi aku mau ngerasain udah nggak usah khawatir sama uang lagi gitu, maunya kayak gitu. Jadi mau banyak-banyak saving aja lah untuk kedepannya, jadi perbanyak income dan perbanyak saving gitu. Belum ada kepikiran menikah berarti ya? Belum, Tapi calon jodohnya udah ada jangan-jangan? belum ada juga. Oke. Tuh. Bening lo. Pekerja keras lagi, ya. Ini kalau dari perawakannya teman-teman apotek ini pasti orang Batak ini. Bukan. Bercanda. Bening nih, putih banget. Kau tuh nggak percaya sebenarnya. Kau ini putih banget, tapi bilang ojek online ini kayaknya. Kan Tapi dulu enggak. dulu enggak katanya. Dulu hitam banget. Pakai banget. Tapi kamu udah ngerasa puas belum sih sama keadaan kamu sekarang? Belum sih. Kelihatan dari mata kamu. Iya, belum nih gitu. Iya. Jadi emang kamu tuh, ada orang yang menganggap berjuang itu menjadi sebuah beban. Tapi kayaknya kalau kamu, aku lihat Challenge. berjuang tuh Seru itu sih. ya. Heeh. Emang kamu suka gitu. kamu suka adrenalin perjuangan itu tuh, kamu suka gitu loh. By the way, sekarang kondisi keluarga gimana? Dengan kamu sudah cenderung stable apa? Stable sih, karena dari dulu yang kita sampai diusir di kontrakan, pernah aku diusir kontrakan Tuh ya. karena nggak bayar. Terus tapi aku berdoa aja udah diusir aja lah. Tiba-tiba dapat rezeki, dapat kerja. Ya udah, orang udah kata ibunya, kalau nggak bayar bulan depan kamu pindah ya sekeluarga gitu. Oh ya udah, dalam hati ya udahlah Bu, kalau misalnya harus pindah gampang lah, nanti pasti ada aja yang bantuin gitu. Yakin kamu begitu? Yakin ya? aja gitu. Terus bener aja. Ya udah, sampai sekarang aku udah tinggal di tempat yang cukup nyaman. Alhamdulillah. Terus adik-adik udah. Ya, gimana tuh? Yang pertama yang adikku yang nomor 2 juga udah kerja. Oh iya. Dia udah kerja juga, tapi nanti dia sambil kuliah juga. Jadi aku nggak mau dia bener-bener kuliah doang nggak kerja, biarin dia ngerasain Betul. Proses struggling. prosesnya gitu. Betul. Terus Yang kecil? itu udah Usia berapa berarti? dia 11 tahun. 11 tahun. SMP. Itu udah enak lah dia hidupnya. Oke. Karena dia Tuh ingat, tapi kakakmu nih Dek, berjuang keras loh Udah untuk enak kamu lah bisa menikmati hidupmu.
Udah nggak pusing dia udah. Berarti mama papa masih berdagang Masih atau jualan. masih tetap ya? Biarin aja gitu. Iya. Biarin aja jualan gitu. Biar Iyalah, biar kegiatan. memang. Betul karena sebenarnya itu bukan masalah mencari uang ya, tapi kan kegiatan Dia suka gitu ngobrol sama orang. Betul. Apalagi kan mama jualan di SD. Itu Oh. kan ngobrol sama anak-anak kecil. Oh gitu. Iya, itu juga cuma setengah hari sih. Pulang jam 12 pulang. Kamu merasa pada saat pertama kali kamu titik balik, kamu harus ya katakanlah berjuang untuk keluarga kamu, pernah nggak ada rasa menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang tua kamu? Kayak Pernah. misalnya, ya kan? Pernah sih pasti. Gimana Karena tuh? kayak lah kok begini sih gitu. Kayak lah kok ngerasain hidupnya berat banget gitu sampai harus berjuang buat diri sendiri terus buat keluarga. Padahal masih punya orang tua. Iya, padahal masih punya orang tua. Lah masih muda kok kayak gini gitu. Ngerasanya kayak gitu, tapi mikir lagi, loh nggak apa-apa, justru masih muda. Mumpung masih muda aku ngerasain kayak gini. Jadi kalau kedepannya ada sesuatu, aku udah tahu cara untuk handling emosinya, terus rasa percaya dirinya gitu. Tidak semua orang lah sayang diberikan anugerah untuk bisa switch pemikiran yang tadi kamu bilang. Ya nggak? Pada saat kamu ngerasa, loh kok begini sih? Lalu kamu bisa switch menjadi, oh tapi justru mumpung aku masih muda, itu kan ada orang yang terpuruk. Ada orang yang terpuruk dalam pikiran, kenapa keluarga jadi menyalahkan keluarga, menyalahkan keadaan. Aku nggak deserve untuk begini, benar nggak? Apalagi kamu wanita biasa, Iya, lebih perasa kan. Yang Kamu aku merasa lihat, punya hak Iya. untuk mendapatkan pendidikan, Iya. merasa punya hak untuk menjadi seorang anak yang apalagi kamu pernah merasakan hidup nyaman waktu kamu Iya, kecil, Iya. tiba-tiba sama Allah Terbalik. Terbalik. dibalik situasinya itu kan pastilah namanya seorang anak manusia pasti ada kecewa, Ada sih. terpukul, mungkin ada rasa minder Iya. dan sebagainya, itu sangat-sangat manusiawi gitu, dan kamu bisa survive melewati proses semua itu. Menurut pendengaran kita sih, alhamdulillah sih kamu bisa menjadikan itu semua pelajaran yang sangat berharga ya, supaya kamu ke depannya kalau bisa tidak berada di posisi yang sama lagi. Betul. Dan bukan cuma untuk Syifa tapi juga untuk adik-adik Ya. yang pasti akan seumur kamu juga nggak lama lagi gitu kan. Syifa, kita nih di dalam setiap episode Apotik kita ada segmen Say Something. Ya. Di segmen ini Syifa bebas, Syifa mau ngomong kepada orang-orang yang kamu sayangi sekali dengan ikhlas, mungkin ke orang tua Sebenarnya kamu. mungkin ada 3 poin yang kita kepengen kamu sharing tentang Say Something. Jadi yang pertama, say something untuk keluarga atau orang-orang yang support kamu. Terus yang kedua itu mungkin kamu untuk orang-orang yang pernah berjasa Iya, dalam hidup kamu. Pak Mulyono tadi apa Pak Mulyadi Ya, itu Atik masih ingat. siapapun. Lalu say something untuk diri kamu sendiri, dan say something juga untuk anak-anak muda yang kalau aku bilang sekarang maaf bukan bermaksud judgmental atau apa, tapi aku lihat mentalnya nih jarang yang kayak kamu. Jadi aku pengen kamu kasih semangat untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang dalam Sedang keadaan menghadapi- sulit, sedang menghadapi situasi itu. tapi dia kepingin meraih cita-citanya. Itu. Jadi ada 3 tuh say something-nya. Silakan deh. Monggo. Yang pertama kalau untuk keluarga aku, makasih apapun yang terjadi kita tetap sama-sama. Terus kalau yang kedua untuk diri aku, makasih udah sampai untuk di titik ini. Terus kalau untuk kalian, pokoknya kalau ada cobaan atau apa, dinikmatin aja gitu. Karena menurutku semua yang kalian laluin itu, yang kalian laluin itu pasti akan jadi sebuah pelajaran sih. Jangan pernah nyalain keadaan gitu. Karena ketika salah, pasti yang salah itu dari diri kita sendiri sih. Berjuang semampu kalian. Jangan pernah berhenti gitu. Karena bagiku ya, hasil itu bukan kita yang nentuin, tapi prosesnya kita bisa lewatin. Bertahan aja gitu. Jangan pernah kepikiran untuk ninggalin apapun gitu. Dia yang bisa kalian laluin, ya laluin aja gitu. Bertahan, pokoknya bertahan. Untuk hasil aku yakin pasti ke depannya itu pasti baik sih. Itu sih. Iya, saya. Aku bisa mendengar dari suara kamu itu kuat banget Kamu sebenarnya. menguatkan diri kamu Iya, sekali. tapi kamu dalam hati kamu tuh sebenarnya
kamu pernah dan insya Allah sudah melewati masa rapuh itu. Tapi kalau kamu disuruh sharing dengan Nggak orang, apa-apa deh. ya, Kita semua reckless kok. Kita Iya. semua nih sebenarnya sangat rapuh. ya, Tapi ya, kita berusaha kuat demi keluarga, ya, demi keadaan. Tapi anggaplah kita nih semua nih sama. Kita nih semua satu anak manusia. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna. Adit Jelantik percaya, Syifa pasti bisa sharing ya, sesuatu kepada teman-teman apotik, adik-adik di luar sana, anak-anak muda, anak-anak remaja yang mungkin usianya lebih muda dari dirimu deh, ya, yang mungkin sedang menghadapi ya, persoalan yang pernah kamu hadapi. Dan alhamdulillah kamu sudah melewati fase itu. Sebagai seorang kakak atau teman atau saudara yang senasib gitu ya, Syifa mungkin bisa sampaikan sesuatu buat mereka. Oke. Sebenarnya buat teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi menghadapi sesuatu masalah, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, pokoknya memang keadaan itu nggak bisa kita prediksi gitu. Pasti ada aja keadaan yang kita tuh ngerasa kita tuh kenapa ya, kita tuh rapuh banget gitu. Tapi percaya aja deh, semua yang kita laluin itu pasti membuat diri kita tuh lebih dewasa lagi. Lebih kuat Yang penting kita itu yakin gitu, ke depannya tuh pasti baik-baik aja gitu. Selama ada keluarga, ada teman-teman yang dukung, pasti kalian itu nggak akan sendiri. Kita kan sebagai manusia itu pasti diberikan ujian untuk naik level gitu. Ketika kalian merasa itu ujian, kalian harusnya semangat sama kayak kalian itu menghadapi sebuah ujian untuk dapat reward gitu. Jadi untuk teman-teman pokoknya semangat berjuang. Ya, terima kasih deh. Dari cerita hidupnya Syifa, ada beberapa poin yang mungkin bisa aku resume dalam artian nomor 1, Syifa mempunyai tekad yang bulat dan dia yakin bahwa selama hayat dikandung badan dan niat baik, insya Allah ada jalannya ya sayangnya. 1 itu. Dan kedua, hidup ini berputar. Bener. Kadang di atas, kadang di bawah, dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kita harus melakukan hari ini yang terbaik. Karena kita nggak tahu besok kita gimana. Dan dibalik lagi bahwasannya nggak mungkin orang tuh ada di bawah terus. Tapi kita punya nggak keinginan untuk melompat ke tempat yang lebih tinggi itu. Gitu ya. Mantap. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin mau nyampein buat teman-teman yang kuliah sambil kerja, Nah, penting nih. itu kita tuh yang penting fokus aja sih sama apa yang kita mau capai gitu. Kalau misalnya kalian kerja untuk kuliah, ya kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikan kuliahnya gitu. Jangan sampai kalian kerja buat kuliah tapi kalian malah berhenti kuliah gitu. Karena kan sebenarnya yang dicapai awal tuh apa gitu. Tujuan Tujuan awalnya apa? Betul. Intinya anak muda itu harus konsisten sih. Tuh. Berani. Sukses adalah buah dari konsistensi. Konsisten. Exactly. Ya. Kalau gagal ya jangan takut. Kalau bisa kita gagal terus aja biar masa gagalnya tuh habis gitu. Kalau misalnya memang ada kuota gagal, kita kan nggak tahu kuota gagal manusia Betul. berapa gitu kan. Kalau misalnya bisa kita habisin masa muda, habisin aja biar mungkin tuanya kita bisa happy gitu. Amin. Ada saudara kita yang bilang gagal itu nggak ada, itu cuma proses. Benar. Yang ada itu adalah tujuan yang belum tercapai Ya. atau kesuksesan yang tertunda. Benar juga. Iya. Karena kenapa gagal kan masih bisa usaha ya. Betul. Tuh ya. Gitu. Jadi buat semua di luar sana yang mungkin sekarang lagi ngerasa, aduh aku nggak mau bilang kata-kata susah, tapi lebih ke ketidaknyamanan, sedang mengalami fase ketidaknyamanan, percayalah selama kita niat baik, insya Allah pasti ada jalan ya. Semangat katanya Syifa. Terus buat teman-teman yang lagi kuliah sambil kerja, tuh tadi dengerin, ingat tujuannya kita nih kerjanya tuh buat selesaiin kuliah, bukan udah enak nih, udah kenal duit nih terus jadi ditinggalin. Karena suka dibalik tuh ya. Gue juga kuliah tujuannya buat kerja kok.
Akhirnya berubah tuh Iya. konsistensinya. Akhirnya udah Iya. fokusnya sama kerjaan aja. Ingat tujuan awalnya apa gitu. Syifa, terima kasih banyak. Thank you for Terima kasih. sharing. Thank you for sharing with us. Salam untuk Bapak Ibu, salam hormat untuk Bapak Ibunya. Mudah-mudahan adik-adiknya juga. ya adik-adiknya juga. Mudah-mudahan Syifa sukses, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, thank you for sharing Thank you. saya. Thank you banget ya Syifa waktunya. Terima kasih banyak sudah. Thank you for watching. Terima kasih banyak udah nonton. Insya Allah banyak muatan yang bisa menjadi bekal pertimbangan dan Insight. yes, untuk teman-teman apotik semua gitu ya. Jadi don't forget to like, comment, and subscribe. Boleh tuh komen-komennya tuh. Nah, Kita butuh tuh. Turn on juga notifikasinya dan juga follow semua akun sosial media kita. Penting. See you when I see you and good night. Good night.